endless love, an eternal flame. Lord, if you say the word, I will take your blessing cup, and I will call on your holy name. I trusted when untrusting, through the night of pain. In my anguish and affliction, human help was vain. Lord, how can I repay all you ever give to me? Your endless love, an eternal flame. Lord, if you say the word, I will take your blessing cup, and I will call on your holy name. You unbound me, gave me freedom. You I gladly serve. In thanksgiving, I will offer praise without reserve. Lord, how can I repay all you ever give to me? Your endless love, an eternal flame. Lord, if you say the word, I will take your blessing cup, and I will call on your holy name. In the service of your people, I will spend my days. In your temple, in your church, Lord, singing endless praise. Lord, how can I repay all you ever give to me? Your endless love, an eternal flame. Lord, if you say the word, I will take your blessing cup, and I will call on your holy name. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang Dia berikan kepada kita dan juga kekuatan di dalam menjalaninya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita datang beribadah kepada Tuhan, memuji namanya, berdoa,
dan juga mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita beribadah dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 92 ayat 1-2, demikianlah firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Mari saudara kita naikkan syukur kita. Kita mengingat kebaikan dan kasih Tuhan. Kita pujikan Yesus, terpujilah namanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun, beri hormat kepada Tuhan. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya. Bersama umat di sorga, kita beri hormat kepada Tuhan. Bersama umat di sorga, bertelut bersujud, bertelut bersujud bagi domba yang disembelih. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang penuh kasih setia. Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di hari-hari yang lalu Engkau sudah menolong, menyertai, memberkati kami. Di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam pelayanan kami. Di dalam segala sesuatu yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan bila mana kami berkesempatan di pagi hari ini datang kepadamu, kami sujud hormat. Kami ingin memuliakan namamu. Dan kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ibadah sepanjang hari ini. Biar Engkau puas dan senang. Dan kami juga boleh menikmati dan mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami semua di dalam kemurahan demi kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara yang kasih.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita yang percaya kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentunya di hati kita punya kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Ada begitu banyak pelanggaran di dalam perkataan, perbuatan, ya, pikiran kita, bahkan kita yang tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh rasa sesal dan rasa malu. Kita mengakui dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Sebenarnya ku tak layak. Nehemia 1 ayat 6 berkata demikian. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita katakan, dengan kasih kau terimaku dan ampuniku. Dengan kasih kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janjimu pasti jadilah ya domba Allahku datang. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan. Di dalam kesibukan-kesibukan kami, di dalam kekhawatiran-kekhawatiran kami Tuhan, seringkali kami lupa untuk beristirahat. Seringkali kami lupa Tuhan untuk datang di hadirat-Mu, menikmati Engkau, mendapatkan kekuatan dan kelegaan, mendapatkan tujuan daripada-Mu, bahkan memiliki hati-Mu di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sungguh-sungguh bergantung kepada kekuatan kami akan hidup ini, sehingga kami Tuhan lupa, bahkan menolak untuk beristirahat di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Sekali lagi biarlah kami Tuhan berikan anugerah kerinduan untuk beristirahat di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, penyegaran-Mu sekali lagi Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ketika kita makin dekat dengan Tuhan, sesungguhnya ketenangan itu ada dalam hidup kita. Karena Tuhanlah sumber pertolongan dan jawaban di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kembali menyapa, menyegarkan, menguatkan dan meneguhkan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Mari kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan menyambutnya melalui pujian Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, sebab Tuhanlah jawaban hidup kita yang sesungguhnya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita yang sungguh dan iman kita kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu
rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biarlah terang daripada firman-Mu itu menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh semakin mengerti akan kasih-Mu. Kami semakin boleh mengerti kenapa kami harus menyembah Engkau, bagaimana kami menyembah Engkau, dan bagaimana kami boleh melihat bahwa penyembahan kami menjadi satu penyembahan yang sejati. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar. Lembutkan hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur. Yang ketika benih firman-Mu ditanamkan, itu bertumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Karena itu kami mohon Tuhan, pimpinan pertolongan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selama bulan Februari kemarin kita sudah banyak menyinggung tentang ibadah ya. Kita sudah berbicara tentang keimaman, kita sudah berbicara tentang bait Allah, ya, kita sudah berbicara juga tentang kurban persembahan. Dan minggu lalu kita berbicara tentang liturgi kita, maka pagi hari ini kita akan berbicara tentang teologi ibadah itu di dalam kaitan dengan hari Sabat atau konsep tentang Sabat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konsep tentang Sabat menjadi satu konsep yang penting sekali di dalam ibadah bangsa Israel. Kalau kita melihat nanti di dalam 10 hukum itu ditegaskan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Maka kita orang Kristen kemudian juga menjadi sesuatu konsep yang penting adalah kita juga melakukan Sabat. Tetapi Sabat yang bagaimana? Karena memang kalau kita lihat itu ada satu keperbedaan antara orang-orang Yahudi dengan kita orang-orang Kristen. Kalau di dalam konsep Perjanjian Lama, Sabat itu adalah hari yang ketujuh, ya, hari yang ketujuh. Sedangkan kita beribadah itu hari yang pertama. Kalau demikian, apakah kita ini tidak melakukan Sabat? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau demikian, apa yang kemudian menjadi makna, meaning, arti dari Sabat itu di dalam kebenaran firman Tuhan? Maka kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konsep apa yang Alkitab ajarkan baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama ada 3 konsep yang penting tentang Sabat. Ada 3 konsep penting tentang Sabat. Yang pertama itu ditekankan tentang beristirahat atau saya lebih senang diterjemahkan sebagai perhentian. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2-3, ketika Allah itu sudah menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, maka di dalam hari yang ke-7 kemudian Allah itu berhenti, ya, berhenti. Atau kemudian
Ada orang yang menerjemahkan Allah beristirahat, tetapi pertanyaannya adalah apakah Allah kelelahan menciptakan hari pertama sampai hari ke-6 sehingga dia kemudian hari 7 perlu istirahat? Tentu Allah kita bukan Allah yang kelelahan, ya, capek begitu ya, hari ke-7 maka istirahat. Allah bukan begitu. Tetapi Allah itu berhenti. Maka penekanan yang penting sekali di dalam konsep Perjanjian Lama, di dalam hukum Taurat itu ditekankan adalah konsep tentang berhenti atau perhentian. Maka kalau kita lihat Keluaran 20 ayat 7 sampai 11 dikatakan sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maka ini ada sebuah konsep tentang berhenti atau perhentian. Nanti itu akan muncul tema-tema itu, nanti di Mazmur kita akan lihat ya, itu tentang perhentian. Nanti di dalam Ibrani kita akan melihat kitab Ibrani itu berbicara tentang perhentian. Ini menjadi sebuah tema yang penting. Nah, di dalam konsep tentang perhentian itulah kemudian ditekankan apa? Ketika Tuhan menciptakan hari ke-1 sampai ke-7, maka hari ke-7 Tuhan itu melihat semuanya itu sungguh amat baik, ya, sungguh amat baik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia itu kemudian di dalam hari ke-7 boleh melihat karya Tuhan di dalam sepanjang kehidupan manusia. Di hari ke-1 sampai ke-6 ketika mereka bekerja, mereka di dalam kegiatan-kegiatan mereka, maka ketika hari ke-7 mereka berhenti dan mereka menikmati satu persekutuan dengan Tuhan, mereka disegarkan, mereka dipulihkan, bukan cuma fisiknya, tetapi konsep yang penting adalah secara rohani. Itu adalah mereka mengalami persekutuan dengan Tuhan, mengalami kelimpahan, mengalami kedekatan dengan Tuhan, dan melihat begitu banyak anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia. Ini konsep tentang perhentian. Kita mengalami satu persekutuan, dipulihkan di dalam sukacita, ya, disegarkan di dalam kerohanian kita. Yang itu kemudian boleh menjadikan hidup kita menjadi satu kehidupan yang kemudian selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi celakanya kemudian kita melihat Adam dan Hawa itu gagal, ya. Mereka bukan lagi menikmati persekutuan dengan Tuhan, mereka tidak mau bersekutu dengan Tuhan, mereka menganggap diri mereka adalah Tuhan, dan kemudian disitulah kemudian mereka gagal memenuhi perhentian itu. Termasuk juga orang-orang Israel di dalam kehidupan mereka, walaupun kemudian mereka begitu taat menjalankan ritual hari Sabat, tetapi mereka gagal memahami tentang arti perhentian itu. Sampai kalau kita baca Mazmur 95 ayat 11, itu kemudian dikatakan Daud berkata bahwa orang Israel itu tidak masuk. Itu Tuhan yang nanti berkata ya melalui Daud. Orang Israel atau bangsa Israel itu tidak masuk ke perhentian. Jadi ini konsep yang penting, perhentian, ya. Nah, konsep yang kedua di dalam Perjanjian Lama, kemudian kita melihat konsep tentang Sabat itu berkaitan dengan kelepasan dari perbudakan dari hutang. Nanti kemudian itu menggambarkan di dalam Kristuslah kita terlepas dari hutang dan perbudakan dosa. Maka kemudian ada konsep yang penting kalau kita baca dalam Imamat 25 ayat 11 ayat 1 sampai ayat 22, itu diajarkan bukan tentang hari Sabat saja, tetapi nanti ada tahun Sabat. Tahun Sabat itu adalah tahun yang ke-7. Maka di dalam tahun yang ke-7 itu semua binatang tidak boleh bekerja, kemudian tanah juga tidak boleh ditanami, budak-budak kemudian juga tidak boleh bekerja. Mereka kemudian apa? Beristirahat. Kemudian mereka menikmati ya kehidupan yang mengalami kelepasan itu. Nah, nanti puncaknya di dalam tahun Yobel. Tahun Yobel itu setelah 7 kali tahun Sabat ya, 7 kali tahun Sabat, maka setelah 49 tahun, maka tahun yang ke-50 itu adalah yang orang-orang yang punya hutang ya, orang-orang yang jadi budak,
orang-orang yang jual tanahnya, kemudian semua dikembalikan. Budak dibebaskan, tidak jadi budak, menjadi orang yang merdeka. Orang yang punya hutang dibebaskan dari hutang-hutang mereka. Dan orang yang jual tanahnya itu dikembalikan kepada dia. Maka ini menjadi satu momen yang paling ditunggu-tunggu di dalam kehidupan orang Israel adalah tahun Yobel, ya, 7 tahun Sabat, 7 tahun Sabat. Maka itu menjadi momen kelepasan kemerdekaan yang begitu melegakan, begitu dinanti-nantikan. Maka itu menjadi satu konsep yang begitu penting. Nah, konsep yang ketiga di dalam konsep tentang Sabat adalah karya penyelamatan Allah, terutama Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ulangan 5 ayat 15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Maka Sabat itu dikaitkan kemudian dengan karya penyelamatan Allah terhadap orang Israel yang diperbudak oleh Mesir, kemudian mereka dibawa keluar dari Mesir. Maka ini adalah satu konsep yang penting kemudian di dalam pemahaman tentang Sabat. Maka Sabat dipahami oleh orang-orang Israel sebagai hari atau karya keselamatan yang daripada Allah, walaupun itu bukan karya keselamatan yang kekal, tetapi karya keselamatan apa? Orang Israel dibebaskan dari perbudakan dari tanah Mesir. Tetapi nanti itu juga menggambarkan ke depan ada satu keselamatan yang kekal yang diberikan oleh Tuhan. Kalau pembebasan atau keselamatan dari perbudakan di Mesir itu adalah keselamatan yang sementara. Tetapi ada satu janji di dalam gambaran tentang Sabat adalah keselamatan yang kekal. Maka Bapak Ibu, disitulah kemudian nanti kita lihat di dalam perjanjian baru, di dalam pemahaman tentang perhentian itu, di dalam pemahaman tentang kelepasan itu, di dalam pemahaman tentang keselamatan itu, semuanya itu digenapi di dalam Kristus. Semua itu dipenuhi ya di dalam Kristus. Kalau kita baca Ibrani pasal 3 ayat 14, dikatakan karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara, kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Ayat ini, Ibrani 3 ayat 14 ini betul-betul berbicara di dalam konteks tentang hari, bukan cuma hari, tapi juga tempat perhentian. Tempat perhentian, hari dan tempat perhentian. Maka di dalam Kristuslah kita sudah beroleh apa? Hari dan tempat perhentian itu. Ingat ya, Sabat itu konsep tentang perhentian. Maka di dalam Kristus itulah kemudian dipenuhi tentang perhentian itu, yaitu keselamatan yang kekal. Di dalam Kristuslah kemudian kita menemukan hari Sabat itu Sabat yang sejati. Kemudian di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka di dalam Kristus, ya tadi itu orang-orang yang budak, orang-orang yang punya utang, begitu merindukan mendapatkan kelepasan. Maka di dalam Kristus ada kelepasan yang sejati. Kelepasan bukan dari hutang uang, bukan. Tapi daripada hutang dosa. Kelepasan dari apa? Perbudakan dosa. Maka di dalam Kristuslah kita menemukan kelegaan yang sejati itu. Maka ini kita melihat karya keselamatan, perhentian, kelepasan itu digenapi, dipenuhi di dalam Kristus. Maka kemudian kalau kita melihat dalam perjanjian baru, persoalan Sabat bukan lagi berbicara tentang hari. Ya, memang ini tidak mudah untuk dipahami.
bukan lagi berbicara tentang waktu. Karena kemudian kita melihat waktu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Seringkali orang membacanya berhenti sampai di situ, tetapi harus baca kalimat selanjutnya. Tetapi aku datang untuk apa? Menggenapi. Menggenapi itu apa? Membuat tujuan yang sesungguhnya dari hukum Taurat itu, yaitu apa? Supaya manusia betul-betul bisa mengerti, memperoleh keselamatan yang sejati. Makanya nanti beberapa waktu yang lalu saya sudah berbicara tentang kurban persembahan, harus potong domba yang tak bercacat ya untuk menjadi satu kurban. Maka itu semua menggambarkan nanti Kristus yang di atas kayu salib itu, yang darahnya dicurahkan, itu digenapi di dalam Kristus. Maka kemudian kalau kita melihat tentang Sabat, tentang Sabat, kita melihat bagaimana tentang perhentian, tentang kelepasan, tentang keselamatan itu juga digenapi di dalam Kristus. Maka Kristus menggenapi, bahkan waktu kemudian Tuhan berbicara tentang hukum jangan membunuh dan sebagainya, Tuhan berbicara itu semua digenapi. Kenapa? Manusia di dalam keberdosaannya tidak mampu untuk mengasihi Allah dengan segenap hatinya, karena 10 hukum itu intinya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka manusia tidak mampu, orang Israel tidak mampu melakukan itu. Yang mereka melakukan hanyalah kemudian ritual, ketaatan yang cuma memenuhi hukum-hukum tapi tidak memahami esensi di situ, yaitu hati yang mengasihi Allah dan sesama manusia. Makanya ketika Tuhan Yesus menantang seorang muda yang kaya yang kemudian dia sudah berikan, dia berkata kepada Tuhan, bagaimana supaya aku bisa mendapatkan keselamatan, aku masuk di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, lakukan ini itu dan hukum. Tuhan Yesus berkata, lakukan 10 hukum. Dan pemuda itu kemudian berkata, aku sudah lakukan semuanya. Tetapi Tuhan kemudian menantang pemuda itu, jual seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Maka yang terjadi, pemuda itu tidak mau melakukan. Karena apa? Tuhan Yesus menantang kepada satu esensi yang terdalam dari pemuda itu, yaitu bagaimana dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Bagaimana kemudian dia mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, dia tidak sanggup. Yang dilakukan cuma hanya dari aspek luar, tetapi di dalam kedalaman tidak sanggup. Maka Tuhan itu berbicara hanya di dalam Kristus, di dalam aku datang untuk menggenapi. Karena manusia yang nggak mampu, manusia yang mati rohani itu hanya bisa kalau kemudian di dalam Kristus beroleh kekuatan. Maka Tuhan Yesus memberikan satu hukum. Hukum Taurat berkata apa? Jangan membunuh. Tetapi Tuhan berkata apa? Kalau engkau berkata kepada orang lain jahil, di dalam kemarahan, maka Tuhan Yesus berbicara esensinya tentang kemarahan. Akar dari semua itu. Hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan dendam. Maka di dalam Kristus, maka Tuhan ini berbicara apa? Ada pemulihan, ada pengampunan. Tuhan berbicara, Tuhan datang untuk menggenapi. Maka kemudian waktu berbicara tentang Sabat, nanti kita lihat di dalam sepanjang pelayanan Tuhan Yesus itu penuh dengan konflik tentang hari Sabat. Misalnya Markus pasal 2 ayat 27 sampai 28, itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Konteks ini berbicara tentang apa? Ketika murid-murid itu pada hari Sabat memetik gandum, orang Farisi menegur Tuhan Yesus. Kenapa murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Karena di dalam aturan tentang Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh di dalamnya juga bahkan memetik gandum pun tidak boleh. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enggak apa-apa. Ya, Tuhan Yesus tidak melarang murid-muridnya untuk memetik gandum pada hari Sabat. Nanti di dalam Yohanes 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun
bekerja juga. Ini ada satu perkataan yang tajam sekali kepada orang-orang Yahudi. Karena apa? Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan, masih ingat cerita di dalam Injil Yohanes, kolam Siloam, seorang yang sakit, yang lumpuh, yang tidak bisa bangun. Ketika kolam itu bergoncang, maka kalau orang yang pertama masuk ke kolam itu sembuh. Tapi karena dia lumpuh, dia gak bisa berjalan. Selalu kalah di dalam perlombaan itu. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu dan dia sembuhkan pada kapan? Pada hari Sabat. Dan orang-orang Yahudi sangat marah sampai mereka ingin dikatakan mau menganiaya Yesus. Mau menganiaya Yesus. Saya khawatir kalau kita konsepnya tentang Sabat adalah juga di dalam ritual, kalau Tuhan Yesus hidup dalam zaman ini, kita pun juga akan aniaya Tuhan Yesus. Maka disitulah Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Maka persoalan Sabat itu bukan lagi persoalan tentang hari, tapi itu sudah digenapi di dalam Kristus. Karena kembali kalau kita bicara konsep Sabat dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat itu penekanannya kepada apa? Perhentian, kelepasan, dan keselamatan. Dan itu semua sudah digenapi di dalam Kristus. Maka itulah yang kemudian dipahami oleh para rasul. Kalau kita baca kisah para rasul pasal 15, ketika mulai terjadi pemberitaan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi, dan begitu banyak orang bukan Yahudi menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Kristus, mereka tidak hidup di dalam budaya Yahudi, mereka tidak hidup menurut hukum Taurat. Maka orang-orang Kristen Yahudi itu paksa orang-orang bukan Yahudi untuk ikut hukum Taurat, termasuk di dalamnya apa? Hukum Sabat. Maka disitulah kemudian para rasul bersidang, dan para rasul menetapkan orang-orang Kristen bukan Yahudi tidak perlu dibebani dengan aturan hukum Taurat. Bahkan di dalam Galatia 4 ayat 10, Paulus berbicara tentang kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu. Saya sudah coba baca berbagai tafsiran dan itu memang menunjukkan, salah satunya menunjukkan tentang pemahaman tentang Sabat, hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, perayaan-perayaan ya, dan tahun-tahun. Itu menunjukkan tahun Sabat, tahun Yobel. Di sini Paulus menegur orang-orang Kristen Yahudi yang memaksakan untuk supaya orang-orang bukan Yahudi, yang Kristen bukan Yahudi itu harus mengikuti. Ya. Maka para rasul pun menyadari itu. Mereka menyadari bahwa itu sudah digenapi di dalam Kristus tentang Sabat. Nah kalau demikian kita melihat pola ibadah yang dilakukan di dalam perjanjian baru, perhatikan, berbeda dengan pola ibadah yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Walaupun maknanya tidak berubah. Sekali lagi yang ditekankan kalau kita baca hukum Taurat, kita harus memahami tentang apa yang dimaknakan di situ. Maka kita tidak perlu lagi pakai kurban potong domba dan sebagainya, bukan itu. Kita tidak perlu pakai menjadi seperti imam-imam, bukan. Karena setiap orang adalah imam, tidak perlu pakaian jubah-jubah begitu dan sebagainya. Tetapi pemahaman esensial, pemahaman yang paling esensi itu tentang maknanya, ya, menggambarkan tentang Kristus, keselamatan itu semua sudah digenapi. Maka tidak heran kalau kita baca kisah para rasul pasal 2 ayat 46, kita baca kisah rasul pasal 19 ayat 9, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, termasuk orang-orang Yahudi. Pasal 2 itu orang-orang Yahudi yang bertobat. Mereka ibadahnya kapan? Every day, setiap hari. Kalau baca itu indah sekali. Setiap hari mereka datang beribadah ke bait Allah dan setiap hari mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Apa artinya memecahkan roti? Memecahkan roti adalah kemudian dipahami, dimengerti apa? Melakukan perjamuan kudus setiap hari di rumah masing-masing. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, ketika jemaat sudah mulai berkembang, maka kemudian kita menemukan dalam perjanjian baru, ada pergeseran dari setiap hari, kemudian kepada hari pertama. Ya, mereka beribadah pada hari pertama, atau hari Tuhan.
Kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti kembali, itu mereka melakukan perjamuan kudus. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kita lihat dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Kenapa kok pengumpulan itu diadakan pada hari pertama? Karena rupanya jemaat pada waktu itu, mereka beribadahnya kemudian pada hari pertama. Hari pertama itu hari apa? Hari Minggu. Ya, hari Minggu itu adalah hari pertama. Kemudian kalau baca Wahyu pasal 1 ayat 10, dikatakan pada hari Tuhan, pada hari Tuhan. Aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, ini sama konsep hari Tuhan, hari pertama. Ya hari Tuhan itu ya, di hari pertama itu. Tetapi kemudian penamaannya berubah menjadi hari Tuhan, karena kemudian mereka mengidentikan orang-orang percaya pada perjanjian baru, itu hari pertama atau hari Tuhan itu, atau pada hari Minggu itu, mereka selalu mengenang peristiwa apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kenapa orang-orang percaya di dalam perjanjian baru kemudian mengadakan ibadah pada hari pertama atau hari Minggu? Karena apa? Karena mereka merayakan kebangkitan Tuhan. Kita merayakan kebangkitan Tuhan setahun berapa kali? Cuma 1 kali, Paskah. Padahal kita kebaktian setiap minggu, kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan. Bukan cuma kebangkitan Tuhan, tetapi juga kemudian di situ adalah juga peristiwa Jumat Agung. Ketika memecahkan roti perjamuan. Maka di dalam setiap minggu beribadah, itu adalah momen merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi sebenarnya setiap minggu kita beribadah itu kita sedang merayakan Paskah. Tetapi seringkali kita nggak memahami ini, bukan? Kita cuma mengingatnya kalau Paskah nanti, kalau tahun ini kapan? 4 April, baru Paskah. Enggak loh. Setiap minggu, setiap hari Minggu kita beribadah, kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan. Dan juga kemudian kematian Tuhan. Kematian dan kebangkitannya kita sedang rayakan. Makanya kenapa kita mengadakan setiap bulan, tetapi gereja mula-mula bukan setiap bulan melakukan perjamuan kudus. Setiap minggu mereka melakukan perjamuan kudus. Maka kemudian kita melihat konsep yang penting tentang Sabat, yaitu apa? Hari perhentian, yaitu apa? Perayaan sukacita, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati persekutuan antara Tuhan dengan umatnya, kita bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi dan yang penting apa? Secara komunal. Makanya ibadah bukan cuma secara pribadi saja, tetapi ada konsep yang penting persekutuan orang kudus secara komunal. Kenapa kok selalu harus kita bersama-sama beribadah? Tetapi memang di dalam zaman pandemi ini sepertinya kita sudah kurang memahami. Makanya kemudian masing-masing bisa kebaktian itu nurut jamnya sendiri-sendiri. Karena apa? Kalau jam 7.30 nanti saya nggak bisa bangun, saya nanti mau lihatnya sore. Kita kehilangan aspek komunal, maka kita ini yang harus pahami bersama Bapak Ibu, bahwa kita perlu mungkin mendisiplinkan diri. Waktu kita tetapkan 7.30, kemudian kita betul 7.30. Waktu kita tetapkan jam 10, kita bersama-sama jam 10 beribadah. Nah ini yang harus dipahami penting. Secara pribadi dan secara komunal kita bersekutu bersama dengan Tuhan kita. Dan kemudian tentang Sabat itu adalah nanti juga perhentian itu bukan cuma kita mengalami persekutuan, kelegaan, sukacita bersama Tuhan, tetapi kemudian ada juga momen penantian, ya, penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita ini sudah terima perhentian itu,
tetapi belum sepenuhnya. Nanti waktu Yesus datang kedua kali, baru secara penuh kita mengalami perhentian kekal itu. Makanya kemudian kita melihat selalu di dalam perjamuan kudus ketika pendeta berkata apa? Ketika kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai apa? Sampai Ia datang kembali. Jadi kita hari Minggu bukan karena sekedar ritual. Hari Minggu beribadah merupakan momen celebration, perayaan, sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Ini menjadi makna yang sangat penting yang harus kita pahami. Kalau demikian, kita tahu kita melakukan ini bukan karena hari Minggu lebih kudus dari hari lain, bukan. Karena jemaat mula-mula itu setiap hari mereka beribadah kepada Tuhan. Walaupun nanti bergeser karena mungkin kesibukan dan sebagainya, mereka menetapkan hari pertama yaitu hari Minggu. Tetapi kita harus pahami, setiap kali hari Minggu kita beribadah, kita harus memahami bukan ritual, tetapi momen kita mengalami persekutuan dan sukacita itu bersama Tuhan. Kita mengalami dipulihkan secara rohani. Kita mengalami dipulihkan dan disegarkan kehidupan kita oleh Tuhan. Ini menjadi satu hal yang penting untuk kita pahami. Kalau demikian bagaimana berkaitan dengan istirahat dari pekerjaan? Apakah tidak penting? Iya penting. Ya. Makanya kalau bisa memang bersamaan dengan hari Minggu itu juga hari istirahat kita. Tetapi saya menyadari, ada orang-orang yang memang di dalam pekerjaannya justru hari Minggu itu dia harus bekerja. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan bukan bekerja ya, maksudnya melayani hari Minggu. Bukan beristirahat hari Minggu. Kita menyadari ada orang-orang yang kemudian kalau kita lihat di mall itu hari Minggu harus buka. Dia tidak bisa beristirahat hari Minggu. Maka apa yang terjadi? Maka konsep tentang istirahat adalah konsep yang penting adalah apa? Yang penting kita harus menetapkan dalam satu minggu itu harus ada satu hari untuk beristirahat. Ini kita lihat juga di dalam jemaat mula-mula, kebanyakan jemaat mula-mula itu adalah sebagai budak. Mereka yang hidup sebagai budak, dan sebagai budak, mereka malah tidak ada hari libur sama sekali. Tetapi mereka bahkan di dalam hari Minggu, hari yang mungkin lebih sibuk lagi, mereka harus bekerja melayani Tuhan mereka harus mengatur waktunya di luar hari Minggu, kemudian mereka beristirahat. Tetapi penekanan yang paling penting di dalam Sabat adalah apa? Kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, pemulihan di dalam Tuhan. Itu menjadi kunci yang penting. Makanya kemudian kita tidak boleh berkata, ya sudah saya nggak mau beribadah. Enggak, justru momen ibadah adalah momen yang sangat penting. Untuk apa? Kita bersama secara pribadi maupun secara komunal, kembali saya tekankan. Kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kita disegarkan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Maka saya rindukan, kita sudah belajar lengkap ya di dalam teologi orang-orang konsep perjanjian lama tentang keimaman, tentang bait Allah, tentang apa? Tentang kurban persembahan, tentang hari Sabat. Maka saya rindukan kita punya konsep yang jelas, yang utuh tentang meaning, arti dari Sabat tersebut. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah di dalam terang firman-Mu, Engkau terus menyadarkan kami Tuhan. Kami beribadah setiap hari Minggu, itu bukan menjadi sebuah ritual semata. Bukan kami hanya absensi kepada Engkau, Tuhan aku hadir, bukan. Tapi yang Engkau rindukan adalah kami datang dengan hati yang begitu rindu untuk berjumpa dengan Engkau.
Yang Engkau rindukan kami datang dengan hati yang bersukacita, karena kami sudah mengalami anugerah keselamatan dan kelepasan yang daripadamu itu Tuhan. Dan di dalam Engkau kami sudah memperoleh satu jaminan bahwa satu saat kami akan masuk ke dalam tempat perhentian yang kekal, yaitu di surga yang kekal dan mulia itu. Tuhan, biarlah kami belajar minggu demi minggu ketika kami beribadah, kami datang dengan hati yang bersukacita. Kami datang dengan hati yang penuh dengan syukur. Kami datang dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai, karena kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami menyadari semua itu adalah anugerah yang daripadamu Tuhan. Ajar kami di dalam kehidupan kami, ketika kami beribadah kepada Engkau, bukan sekedar itu menjadi ritual demi ritual, tetapi hal yang penting adalah kami mengalami Engkau melalui ibadah kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri pimpin kami Tuhan. Semakin hari di dalam penyembahan kami boleh melakukan satu penyembahan, satu ibadah yang sejati di hadapan Engkau. Bukan berdasarkan kewajiban, tetapi berdasarkan hati yang menyadari anugerah dan kebaikan-Mu. Hati yang penuh dengan kelimpahan rasa syukur. Karena itu, ini kami Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Untuk bulan Maret ini kita masih adakan secara online. Jemaat dapat mengikutinya melalui channel YouTube GKY Makassar. Hari Rabu kita akan ada kebaktian doa pukul 19.30. Kami sangat merindukan kita boleh bersama-sama mengikutinya. Melalui channel YouTube GKY Makassar kita boleh bergandengan tangan berdoa bersama-sama. Pagi ini setelah KU1 kita ada meeting Zoom bagi jemaat, kita boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Kalau ada hal-hal yang ingin didoakan, kita akan bersama-sama mendoakan. Dan terus mengingatkan kepada kita untuk mendaftarkan diri, mengikuti pemilihan penatua atau pemilihan majelis GKY Makassar. Nanti kita adakan tanggal 11 April, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kami sangat merindukan kita boleh mendaftarkan diri. Kita ini dari GKY Makassar yang sudah mendaftar, itu akan memilih secara manual ada 92 orang yang akan melakukan pemilihan secara e-voting yaitu 241 orang. Dari GKY Palopo yang akan ikut pemilihan secara manual ada 92 orang, yang memilih e-voting ada 4 orang. Tapi kami terus mendorong kita mengambil bagian di dalam pemilihan majelis ini. Sebentar dari sini kita akan melihat video dari sinode. Salam sejahtera bagi seluruh anggota jemaat GKY dimanapun berada. Tidak terasa sudah 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Dampak perubahan karena pandemi ini sangat nyata di banyak area kehidupan, termasuk dalam kehidupan bergereja. Banyak strategi dan cara baru yang harus dipikirkan, diterapkan, dan dikembangkan agar supaya kehidupan ibadah, kehidupan pembinaan, pelayanan, persekutuan, dan pekabaran Injil tetap bisa berjalan dengan baik. Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Kita tahu bahwa pemilihan majelis jemaat adalah pemilihan para pemimpin gereja. Kepemimpinan yang baik di satu gereja sangatlah penting untuk kehidupan bergereja itu. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh anggota jemaat GKY untuk berpartisipasi aktif
dalam pemilihan ini dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah berfirman. Kita sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Nya dari hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita menjadi pelaku firman Tuhan yang mengingat Sabat, yang mengindahkan Sabat, yang melakukan Sabat, dan yang menguduskan Sabat. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita naikkan pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Dan diberi kesempatan kepada jemaat sekalian untuk memberikan persembahan dengan melakukan scan barcode di layar kaca Bapak Ibu Saudara semua. Bagi yang di GKI Makassar dan juga GKI Palopo. Begitu besar kasih Allah pada kita. Mari kita nyanyikan dengan bangkit berdiri, dengan penuh dengan sukacita. Besar kasih-Nya kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah kemadan menjadikan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Bagi orang percaya. Begitu besar kasih-Nya, mari kita imani. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah kemadan menjadikan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang besar buat kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu ajaib buat kami Tuhan. Tuhan, sebagai respon kami Tuhan akan kasih-Mu yang begitu ajaib, kami memberikan persembahan kami Tuhan kepadamu, persembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Kiranya persembahan kami bukan hanya materi kami, tapi hidup kami persembahkan seluruhnya karena kasih Allah yang besar itu Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Dan untuk jemaat GKY Palopo, mengingatkan minggu depan kebaktian akan diadakan secara hybrid, secara online maupun juga jemaat yang hadir dalam jumlah yang terbatas. Bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, dapat menyelesaikannya. Lord, how can I repay all you ever give to me? Your endless love, an eternal flame. Lord, if you say the word, I will take your blessing cup, and I will call on your holy name. I trusted when untrusting, through the night of pain. In my anguish and affliction, human help was vain. Lord, how can I repay all you ever give to me? Your endless love, an eternal flame. Lord, if you say the word, I will take your blessing cup, and I will call on your holy name. You unbound me, gave me freedom. You I gladly serve. In thanksgiving, I will offer praise without reserve.
church